Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fajar Islami dari jurusan Tadris Matematika kelas B Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu metode transportasi, yaitu metode MODI atau Modified Distribution. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah program linear. Sebelumnya, marilah kita bahas dulu mengenai metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Jadi, metode transportasi ini digunakan untuk menghitung biaya optimal. Untuk menghitung biaya optimal, kita dapat menggunakan tabel awal maupun menggunakan tabel optimum. Tabel awal ini dibagi menjadi 3 metode, yaitu NWC, least cost, dan FAM. Setelah tabel awal dibuat, tabel dapat dioptimalkan lagi dengan tabel optimum, dan di dalam tabel optimum ini ada 2 metode, yaitu stepping stone dan MODI. Selanjutnya kita masuk ke bagian penjelasan. Metode MODI merupakan perkembangan dari metode stepping stone karena penentuan segi 4 yang bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat. Metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Langkah-langkah metode MODI. Jika R adalah row atau baris dan K adalah kolom, serta C adalah biaya yang terjadi di jalur tersebut, maka langkah pertama mengisi tabel pertama. Isilah tabel pertama dengan menggunakan metode NWC, FAM atau least cost. Yang kedua, menentukan nilai baris dan kolom. Nilai baris dan kolom ditentukan berdasarkan persamaan RI plus KJ sama dengan CIJ. Kemudian, anggap baris pertama selalu diberi nilai 0. Dan, hitung sistem rumusan pada semua nilai R dan K yang lain. Yang ketiga, menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4 Mencarinya dengan rumusan IIJ sama dengan CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Yang keempat, memilih titik tolak perubahan. Segi 4 yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi atau diisi akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Segi 4 yang merupakan titik tolak perubahan adalah segi 4 yang indeksnya bertanda negatif dengan angka besar. Yang kelima, memperbaiki alokasi. Berilah tanda positif pada segi 4 yang terpilih. Pilihlah satu segi 4 terdekat yang isi dan sebaris, satu segi 4 yang isi terdekat dan sekolom. Berilah tanda negatif pada dua segi 4 ini. Kemudian, pilihlah satu segi 4 yang sebaris atau sekolom dengan dua segi 4 yang bertanda negatif tadi, dan berilah segi 4 ini tanda positif. Selanjutnya, pindahkanlah alokasi dari segi 4 yang bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari segi 4 yang bertanda negatif. Yang keenam, ulangi langkah-langkah mulai dari langkah 2. Ulangilah langkah-langkah di atas mulai dari langkah 2 sampai diperoleh biaya rendah. Bila masih ada indeks perbaikan yang bernilai negatif, berarti alokasi tersebut masih dapat diubah untuk mengurangi biaya pengangkutan. Bila sudah tidak ada indeks yang bernilai negatif, berarti sudah optimal. Mungkin dari langkah-langkah ini terlihat agak rumit ya. Agar kalian lebih paham, marilah kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh, tentukan biaya optimum dari tabel di bawah ini dengan menggunakan metode MODI. Dari tabel ini diketahui bahwa biaya dari Jakarta ke A sama dengan 8, Jakarta ke B sama dengan 4, Jakarta ke C sama dengan 7,
dan suplai atau persediaan barang ada 56. Biaya dari Bekasi ke A 24, Bekasi ke B 15, Bekasi ke C 16, dan suplai 82. Dari Tangerang ke A 16, Tangerang ke B 9, Tangerang ke C 24, dan suplai 77. Dan permintaan di A 102, permintaan di B 72, permintaan di C 41. Mari kita selesaikan soal tersebut. Yang pertama, kita mengisi tabel pertama. Di sini untuk mengisi tabel pertama, saya akan menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. Langkah pertama, kita lihat tabel pojok kiri atas, yaitu tabel Jakarta A. Selanjutnya, kita pilih supply dan demand yang sebaris dan sekolom dengan Jakarta A. Jadi, supply-nya 56 dan demand-nya 102. Kita pilih yang terkecil antara 56 dan 102, yaitu 56. Kita isikan kapasitas maksimum di Jakarta A. Jadi 56. Karena kita sudah mengisi dengan 56, maka demand-nya dikurangi 56 menjadi 46. Selanjutnya kita ke bawah, yaitu tabel Bekasi A. Kita lihat yang sebaris dan sekolom, yaitu 46 dan 82. Kita pilih yang terkecil, yaitu 46. Kita isikan kapasitas maksimum. Maka 82 dikurangi 46 tinggal 36. Karena demand-nya sudah habis, kita ke kanan. Maka ke tabel Bekasi B. Kita pilih 36 dan 72, yang paling kecil mana? 36. Kita isikan ke tabel Bekasi B, sehingga 72 dikurangi 36 tinggal 36. Lalu kita ke bawah, kita pilih 36 dan 77, yang paling kecil 36. Maka di sini tinggal 41. Selanjutnya kita ke kanan. Karena ini sama-sama 41, maka di sini kita isi 41. Maka sudah habis ya. Maka biaya tahap pertama ini dapat kita hitung dengan 56 kali 8 ditambah 46 kali 24 ditambah 36 kali 15 ditambah 36 kali 9 ditambah 41 kali 24 sama dengan 3.400. Langkah yang kedua, kita tentukan nilai baris dan kolom dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Maka apabila kita ingin mencari RI, rumusnya tinggal dibalik menjadi RI sama dengan CIJ dikurangi KJ. Begitupun ketika kita ingin mencari KJ, rumusnya menjadi KJ sama dengan CIJ dikurangi RI. Pertama-tama kita isikan baris pertama dengan nilai 0. Maka Jakarta sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat tabel-tabel yang memiliki nilai. Maka ada Jakarta A, Bekasi A, Bekasi B, Tangerang B, dan Tangerang C. Selanjutnya kita hitung baris dan kolom yang lain. Pertama kita isikan kolom A terlebih dahulu. Maka 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Selanjutnya ke baris Bekasi, 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Selanjutnya ke kolom B menjadi 15 dikurangi 16 sama dengan negatif 1. Baris Tangerang sama dengan 9 dikurangi negatif 1
menjadi 10. Di kolom C 24 dikurangi 10 sama dengan 14. Karena baris dan kolom sudah terisi semuanya, kita masuk ke langkah selanjutnya. Ini adalah tabel hasil perhitungan dari langkah kedua tadi. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung indeks perbaikan dengan rumus IIJ sama dengan CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Pertama kita lihat tabel-tabel yang tidak memiliki nilai. Maka ada Jakarta B, Jakarta C, Bekasi C, dan Tangerang A. Selanjutnya kita masukkan rumusnya. Jakarta B sama dengan 4 dikurangi 0 dikurangi negatif 1, hasilnya 5. Jakarta C sama dengan 7 dikurangi 0 dikurangi 14 sama dengan negatif 7. Bekasi C sama dengan 16 dikurangi 16 dikurangi 14. Tangerang A sama dengan 16 dikurangi 10 dikurangi 8 sama dengan negatif 2. Kita masuk langkah yang keempat, yaitu memilih titik tolak perubahan. Kita pilih indeks perbaikan dengan nilai negatif terbesar, yaitu negatif 14 yang berada di tabel Bekasi C. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu memperbaiki alokasi. Tadi kita sudah menentukan titik tolak perubahan, yaitu berada di Bekasi C. Maka pada tabel Bekasi C kita beri tanda positif. Selanjutnya yang sebaris dan sekolom dengan Bekasi C dan memiliki nilai kita beri tanda negatif. Maka Bekasi B dan Tangerang C kita beri tanda negatif. Selanjutnya tabel yang berada di antara tanda negatif kita beri tanda positif. Maka Tangerang B kita beri tanda positif. Selanjutnya memindahkan alokasi. Pertama kita lihat tabel yang bertanda negatif, yaitu tabel Bekasi B dan Tangerang C. Kita perhatikan mana nilainya yang lebih kecil, maka kita pilih Bekasi B, yaitu 36. Selanjutnya kita operasikan dengan tabel yang lain. Maka 36 dikurangi 36 hasilnya 0. Maka di Bekasi B tidak perlu kita tulis lagi ya. Selanjutnya 36 ditambah 36 hasilnya 72. 41 dikurangi 36 hasilnya 5. 0 ditambah 36 hasilnya 36. Maka biaya pada tahap kedua ini adalah 56 dikali 8 ditambah 46 kali 24 ditambah 72 kali 9 ditambah 36 kali 16 ditambah 5 kali 24 sama dengan 2896. Karena tadi pada indeks perbaikan masih ada yang bernilai negatif, maka kita ulangi mulai dari langkah 2 lagi, yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Kita isikan di baris Jakarta dengan nilai 0. Selanjutnya kita hitung A sama dengan 8 dikurangi 0 sama dengan 8.
Bekasi sama dengan 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Selanjutnya C sama dengan 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Tangerang sama dengan 24 dikurangi 0 sama dengan 24. B sama dengan 9 dikurangi 24 sama dengan negatif 15. Selanjutnya menghitung indeks perbaikan. Kita tentukan tabel yang kosong, yaitu Jakarta B, Jakarta C, Bekasi B, dan Tangerang A. Rumusnya sama dengan yang tadi ya. Maka Jakarta B sama dengan 4 dikurangi 0 dikurangi negatif 15 sama dengan 19. Jakarta C sama dengan 7 dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan 7. Bekasi B sama dengan 15 dikurangi 16 dikurangi negatif 15 sama dengan 14. Dan Tangerang A sama dengan 16 dikurangi 24 dikurangi 8 sama dengan negatif 16. Selanjutnya memilih titik tolak perubahan. Kita pilih tabel yang memiliki nilai indeks perbaikan dengan negatif terbesar, yaitu negatif 16 yang berada di tabel Tangerang A. Selanjutnya kita memperbaiki alokasi. Titik tolak perubahan tadi berada di Tangerang A, maka di Tangerang A kita beri tanda positif. Selanjutnya kita pilih tabel yang sebaris dan sekolom dengan Tangerang A dan yang memiliki nilai, maka kita pilih Bekasi A dan Bekasi C. Kita beri tanda negatif. Kenapa kok kita tidak memilih di Tangerang B? Karena jika kita beri tanda positif di Tangerang B, maka nanti tanda positif yang berada di antara negatif berada di Bekasi B. Sedangkan di Bekasi B tidak memiliki nilai, maka kita pilih di Tangerang C agar supaya tanda positifnya berada di tabel yang memiliki nilai, yaitu di Bekasi C. Selanjutnya kita memindahkan alokasi. Kita pilih tabel yang memiliki tanda negatif dengan nilai terkecil, yaitu di Tangerang C. Maka 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Di Tangerang C tidak perlu kita tulis ya. Selanjutnya 36 ditambah 5 sama dengan 41. 46 dikurangi 5 sama dengan 41. Dan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jadi biaya tahap ketiga sama dengan 56 dikali 8 ditambah 41 dikali 24 ditambah 5 dikali 16 ditambah 72 dikali 9 ditambah 41 dikali 16 sama dengan 2816. Karena tadi pada indeks perbaikan masih ada yang bernilai negatif, maka kita ulangi lagi mulai dari langkah 2, yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Kita isikan baris pertama dengan nilai 0. Selanjutnya A sama dengan 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Bekasi sama dengan 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Tangerang sama dengan 16 dikurangi 8 sama dengan 8. B sama dengan 9 dikurangi 8 sama dengan 1.
C sama dengan 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Kita masuk langkah yang ketiga, yaitu menghitung indeks perbaikan. Kita tentukan segi 40, yaitu di Jakarta B, Jakarta C, Bekasi B, dan Tangerang C. Kita hitung indeks perbaikannya. Jakarta B 4 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan 3. Jakarta C sama dengan 7 dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan 7. Bekasi B sama dengan 15 dikurangi 16 dikurangi 1 sama dengan negatif 2. Tangerang C sama dengan 24 dikurangi 8 dikurangi 0 sama dengan 16. Selanjutnya, memilih titik tolak perubahan. Kita pilih indeks perbaikan dengan nilai negatif terbesar, yaitu negatif 2 yang berada di tabel Bekasi B. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu memperbaiki alokasi. Titik tolak perubahan berada di Bekasi B, maka pada tabel Bekasi B kita beri tanda positif. Selanjutnya, yang sebaris dan sekolom dengan Bekasi B kita beri tanda negatif, maka Bekasi A dan Tangerang B kita beri tanda negatif. Dan di antara tanda negatif tersebut kita beri tanda positif, maka di Tangerang A kita beri tanda positif. Selanjutnya, memindahkan alokasi. Kita pilih tabel yang bertanda negatif dengan nilai terkecil, yaitu di Bekasi A. Maka 41 dikurangi 41 sama dengan 0, tidak perlu kita tulis. 5 ditambah 41 sama dengan 46. 72 dikurangi 41 sama dengan 31. 0 ditambah 41 sama dengan 41. Maka biaya tahap keempat sama dengan 56 dikali 8 ditambah 46 dikali 16 ditambah 41 kali 15 ditambah 31 kali 9 ditambah 41 kali 16 sama dengan 2734. Karena tadi pada indeks perbaikan masih ada yang bernilai negatif, maka kita ulangi lagi mulai dari langkah yang kedua. Kita isikan baris pertama dengan nilai 0, jadi Jakarta sama dengan 0. Selanjutnya A sama dengan 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Tangerang sama dengan 16 dikurangi 8 sama dengan 8. B sama dengan 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Bekasi sama dengan 15 dikurangi 1 sama dengan 14. C sama dengan 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Selanjutnya kita hitung indeks perbaikan. Kita tentukan segi 40-nya, yaitu berada di Jakarta B, Jakarta C, Bekasi A, dan Tangerang C. Kita hitung indeks perbaikannya. Jakarta B sama dengan 4 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan 3. Jakarta C sama dengan 7 dikurangi 0 dikurangi 2 sama dengan 5. Bekasi A sama dengan 24 dikurangi 14 dikurangi 8 sama dengan 2. Dan di Tangerang C sama dengan 24 dikurangi 8 dikurangi 2 sama dengan 14. Karena indeks perbaikan sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka alokasi tersebut sudah tidak dapat diubah, sehingga biaya paling optimal berada pada biaya tahap keempat, yaitu 56 dikali 8 ditambah 46 kali 16 ditambah 41 kali 15 ditambah 31 kali 9 ditambah 41 kali 16 sama dengan 2734. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini dapat kita lihat pada tabel ini. Pada tahap pertama atau dengan metode NWC tadi,
kita temukan biaya 3.400, tahap kedua 2.896, tahap ketiga 2.816, dan tahap keempat 2.734. Pada hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar dengan menggunakan metode MODI, biaya dari tahap pertama sampai keempat semakin kecil atau optimal, sehingga metode MODI berguna untuk mengoptimalkan tabel awal yang dapat dihitung dengan metode NWC, least cost, maupun FAM. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.